Malam sahabat-sahabat, anggota jemaat dan simpatisan GKT Manares dimanapun saudara berada saat ini. Saya berdoa saudara diberkati dalam sukacita, diberkati dalam kesehatan, dan diberkati dalam pemeliharaan hidup sehari-hari dalam kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan ini di dalam berita belajar dari tokoh Alkitab, saya mau berbagi tentang tokoh kita yang berikutnya, yaitu tokoh yang disebutkan bukan dengan namanya, tetapi dia disebutkan dengan pekerjaannya. Kita tidak pernah tahu namanya siapa, kita hanya diperkenalkan apa pekerjaannya dan itu menjadi sebutan untuk dirinya. Dalam Alkitab, dia disebut sebagai juru minuman raja. Dia adalah kepala juru minuman raja Firaun pada zaman Yusuf. Apa yang menarik yang kita bisa belajar dari tokoh kita ini adalah bahwa dia menjadi penghubung yang menghubungkan antara Yusuf dengan Firaun. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya ada dua tokoh di dalam cerita ini yang sama-sama sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Yusuf kita tahu pada saat itu dia berada di penjara. Dia dipenjara karena tuduhan fitnah dari istri Potifar, dan dia dipenjara bukan karena kejahatannya, bukan karena hal buruk yang dia lakukan. Dan dia harus mengalami itu tanpa kemudian mengalami pembelaan, penjelasan dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi lain, Firaun juga mengalami situasi yang saat itu tidak mengenakan dalam hidupnya. Pada saat Firaun di masa itu, dia sedang mengalami kegelisahan. Karena apa? Kegelisahannya itu karena dia mendapatkan mimpi yang membuat dia tidak tenang. Bahasanya itu menggelisahkan hatinya, mencengkram pikirannya, mencengkram hari-harinya, sehingga hari demi hari segala kemewahan, segala kebaikan yang ada itu tampaknya tidak begitu mampu untuk mengubah kembali hatinya yang sedang tercengkram oleh kegelisahan karena mimpinya. Nah, dua pribadi ini terpisah satu dengan yang lain. Dua-duanya sebetulnya saling membutuhkan kebaikan, saling membutuhkan pertolongan, atau saling membutuhkan bantuan. Firaun membutuhkan bantuan untuk bisa melepaskan dia dari kegelisahan hati itu dengan cara apa? Dengan cara dia mendapatkan penjelasan yang benar tentang apa yang menjadi arti dari mimpinya. Karena dia sudah mencari kemana-mana, dia mengumpulkan orang-orang pandai, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan mimpi itu. Dan karena itu dia menjadi sangat gelisah. Yusuf pada satu sisi dia juga memerlukan satu pertolongan, satu bantuan di situ. Kalau kita ingat cerita sebelumnya, pada waktu si juru minuman ini masih berada dalam penjara dan dia akan keluar, Yusuf berpesan pada dia, jika engkau nanti sudah mengalami kebaikan-kebaikan hidup, kau ingatlah aku, lalu berceritalah kepada Firaun tentang perihal diriku. Perihal diri yang mana? Perihal dirinya bahwa dia sebetulnya tidak bersalah dan mengalami penjara itu karena fitnah dan lain sebagainya. Tetapi karena tokoh kita ini, juru minuman raja ini lupa, sehingga dia berjalan begitu dan Yusuf tidak diingat lagi, maka waktu-waktu itu waktu-waktu yang dia jalani pun sibuk dengan rutinitas kehidupan yang penuh dengan kebaikan yang dia nikmati. Nah, dua tokoh kita ini, Firaun dan Yusuf ini, sama-sama memerlukan satu kebaikan. Ya, membutuhkan kebaikan. Yusuf membutuhkan juga kebaikan atau pertolongan dari Firaun untuk kasusnya dia. Firaun membutuhkan juga kebaikan dari talenta atau kemampuan atau potensi yang ada dalam diri Yusuf untuk melegakan dia, melepaskan dia dari cengkraman kegelisahan itu. Lalu siapa yang menghubungkan dua orang ini? Nah, di situ kita belajar
ada satu orang di sini yang mengambil peran itu. Perannya itu yaitu siapa? Juru minuman raja. Nah, juru minuman raja inilah yang tahu bahwa ada kebaikan yang ada di situ tetapi tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Dia tahu tentang Yusuf yang bisa dan mampu untuk menolong Firaun dalam segala kegelisahannya. Nah, karena itulah si juru minuman raja ini menghadap Firaun dan kemudian menceritakan kebaikan yang dimiliki oleh Yusuf, kemampuan yang dimiliki oleh Yusuf, potensi yang dimiliki oleh Yusuf yang bisa untuk membantu dan menolong Firaun dan melepaskan dia. Dan cerita itu berlanjut kemudian akhirnya karena cerita ini, karena tindakan daripada si juru minuman raja ini, maka terhubunglah Yusuf dengan Firaun. Dan kemudian dua-duanya kita lihat di dalam cerita itu memiliki cerita yang happy ending. Akhirnya Yusuf bukan hanya dikeluarkan daripada penjara, tetapi juga dia diberi tempat yang istimewa. Firaun bukan hanya dia dilegakan dari himpitan atau tekanan daripada kegelisahan hatinya, tapi dia juga kemudian mendapati orang yang penting yang membantu dia untuk kemudian menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidupnya di 7 tahun mendatang. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini kita belajar apa? Bahwa peran daripada si juru minuman raja ini menjadi sangat penting. Di dalam kehidupan seringkali diperlukan orang-orang yang mengambil peran seperti juru minuman raja ini. Dia menghubungkan antara satu orang dengan orang lain di dalam kebaikan. Dia menjadi penghubung untuk membawa kebaikan yang satu ini untuk menolong ke orang lain yang membutuhkan kebaikan ini dan menolong orang yang di sini untuk bisa membagikan kebaikan lagi kepada yang lain. Jadi kita bisa katakan inilah juru minuman raja ini memiliki peran sebagai penyalur kebaikan. Penyalur kebaikan dari yang satu kepada yang lain, dari yang lain kepada yang lain. Dan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita memerlukan lebih banyak lagi peran sebagai seorang tukang juru minuman raja. Yang tidak melupakan bahwa ada banyak kebaikan yang perlu diceritakan. Yang tidak melupakan ada banyak kebaikan-kebaikan yang perlu dihubungkan dengan kehidupan orang lain. Jika saudara saat ini mengetahui ada orang yang betul-betul di tengah-tengah situasi ini memiliki kebaikan-kebaikan, potensi-potensi, dan dia memerlukan bantuan untuk bisa terhubung dengan orang lain yang juga memerlukan kebaikan-kebaikan dan mampu juga untuk memberikan kebaikan, maka kita bisa berfungsi sebagai juru minuman raja, menghubungkan dua ini untuk menjadi saling berbagi satu dengan yang lain di dalam kebaikan. Saudara, jangan pernah diam untuk tidak menceritakan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita pada orang lain. Karena siapa tahu cerita saudara, cerita saya tentang kebaikan yang kita tahu tentang hidup orang lain itu ternyata diperlukan bukan hanya oleh orang yang mendengar cerita kita itu, tetapi juga ternyata diperlukan saat itu oleh orang yang melakukan kebaikan. Jadi, jadilah penghubung yang menceritakan kebaikan, karena bisa saja kebaikan saudara menghubungkan orang lain dalam kebaikan. Tuhan memberkati.